Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة jamaah salat maghrib Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, uswah kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan buku Syarh Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibni Abdullah ibni Hamadin Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala. Pertemuan terakhir kita masih membicarakan tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Mu'allif Fadilatul Syekh Shalih ibni Abdullah ibni Hamadin Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan keutamaan surat Al-Fatihah, membawakan dua hadis. Yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah dari nama bagi surat Al-Fatihah, yaitu di antara namanya adalah As-Sab'ul Masani dan juga Al-Qur'anul Azim, sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-Hijr ayat 87
walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kemudian pada halaman 12 kita lanjutkan penjelasan atau syarah dari beliau hafizahullah. Summa dzakara hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, perkataan beliau mengatakan, Allah taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi surat Al-Fatihah, ya, as-salata adalah nama bagi surat Al-Fatihah itu sendiri, antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian, ila akhiril hadis, ya, sampai akhir hadis. Ini adalah hadis yang kedua berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Fafihi min fadlil Fatihah, di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan dari surat Al-Fatihah. Tasmiyatuhas shalah, di mana surat Al-Fatihah itu diberi nama dengan as-shalah, yaitu salat. Dari sisi mana dikatakan bahwasannya dengan penamaan salat ini merupakan keutamaan dari surat Al-Fatihah. Wa huwa min tasmiyati kullin bijuz'in minhu. Wa huwa min tasmiyati kullin bijuz'in min. Ya, di mana penamaan ini yaitu memberikan nama bagi keseluruhan diambil dari bagian dari keseluruhan tersebut. Apa kaitannya? Fal Fatihatu ba'du shalah. Kita tahu surat Al-Fatihah ini merupakan bagian dari amalan salat, atau disebutkan dia sebagai rukun dari salat. Salat kita tidak sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Minimalnya surat Al-Fatihah dibaca. Salat kita tetap sah seandainya setelah surat Al-Fatihah kita tidak membaca suratan misal, salatnya tetap sah. Ya. Karena beda, yang suratan itu adalah sunnah, kalau surat Al-Fatihah adalah rukun. Surat Al-Fatihah bagian dari amalan salat. Wa utiya hadzal juz'u isma kullah atau isma kulli. Kemudian wa utiya hadzal juz'u, diberikan kepada bagian tersebut. Ana ulangi, surat Al-Fatihah bagian dari salat. Kemudian bagian dari salat yaitu surat Al-Fatihah dia dijadikan sebagai nama bagi keseluruhannya. Li jalalatil Fatihah, karena
mulianya surat Al-Fatihah, fahiya bimanzilatis salati kulliha. Maka surat Al-Fatihah meskipun dia bagian dari salat, seakan-akan dia itu ya salat itu sendiri. Katakanlah gambarannya misalnya salat hitungannya 100%, surat Al-Fatihahnya misal ya, kita bukan menghitung persisnya, gambaran saja. Namanya bagian berarti sebagian darinya, katakanlah 10%, tapi yang 10% ternyata sebagai nama ya. Amalan sholat diberikan kepada surat Al-Fatihah ya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalamnya merupakan keutamaan dari sisi penamaan saja seperti itu ya. Ini alasan dari beliau mengapa dikatakan bahwasannya surat Al-Fatihah memiliki keutamaan, diantaranya tadi ada satu amalan namanya sholat. Surat Al-Fatihah bagian dari sholat, dan surat Al-Fatihah diberi nama dengan nama amalan tersebut ya, sehingga disebutkan tadi adalah qasamtus sholata ya. As-sholata di situ adalah surat Al-Fatihah. Bukan artinya saya membagi sholat, tapi saya membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, antaraku dan antara hambaku. Wa waqa'a fi hadzal hadisi qauluhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian terdapat di dalam hadis ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwasannya di dalam surat Al-Fatihah ada keutamaan. Karena ketika ada seseorang dia membaca surat Al-Fatihah, di situ Allah memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan jawaban. Ini juga dari sisi ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita singgung bahwasannya kita tidak perlu bingung mikir ya. Masa setiap ada orang membaca Al-Fatihah Allah jawab, kalau yang baca banyak gimana? Itu kita, akal kita terbatas. Kita beriman kepada maknanya ya. Fa idza qala, maka apabila ya seorang dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ya, sehingga di sini ada satu pelajaran bagi kita. Ketika membaca Al-Fatihah dirasakan ada kehadiran makna ini. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita meyakini Allah akan menjawab dengan kalimat ini. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Apa maksudnya? Ai hadza ahdun baini wa baina 'abdi. Ini merupakan ikatan perjanjian antaraku dan antara hambaku, ada di dalam ayat ini. Fahadha aqdun lil ahdi. Ya, fahadha aqdun lil ahdi. Ini merupakan ikatan perjanjian antara seorang yang dia membaca ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qaluhu fa idza qala, maka apabila seorang hamba Allah dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai
dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Maka qala Allah Ta'ala akan mengatakan, akan menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Hambaku mendapatkan apa yang dimohon olehnya. Ai wa'dan wali 'abdi ma sa'ala wafa'an lil wa'di. Merupakan janji dari Allah. Ya, ketika Allah menjawab hadza li 'abdi wali 'abdi ma sa'ala, ini merupakan janji dari Allah, hambaku mendapatkan yang diminta, terpenuhi apa yang dijanjikan. Dia minta agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Maka hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fasuratul Fatihati jami'atun bainal ahdi wal wa'di. Fahuwa ahdun minal 'abdi an yakuna li rabbih kama yuhibbu, wa wa'dun minallahi li 'abdihi an yakuna lahu kama yuhibbu. Maka surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang mencakup antara antara janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya, antara janji antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ahd, al-wa'd ada yang membedakan, tapi secara umum maknanya sama, ya. Meskipun dari satu sisi ada sedikit perbedaan. Ini merupakan ikatan perjanjian, ya. Surat Al-Fatihah surat yang mencakup ikatan perjanjian antara Allah dengan hambanya. Seseorang berjanji akan melakukan sesuatu yang disukai oleh Rabb-nya. Ini di dalam surat Al-Fatihah. Fahuwa ahdun minal 'abdi an yakuna li rabbih kama yuhibbu. Dari sisi hamba, yaitu seseorang berjanji akan melakukan sesuatu yang disukai oleh Rabb-nya. Berarti sesuatu yang disukai oleh Rabb-nya, oleh Allah adalah amal-amal ketaatan. Di situ ada, kita sudah mengikrarkan janji kepada Allah. Ya, contohnya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita sudah mengikrarkan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini dari sisi hamba. Kemudian wa wa'dun minallahi li 'abdihi an yakuna lahu kama yuhibbu. Kemudian dari sisi Allah, Allah berjanji akan memberikan sesuatu yang disukai oleh hambanya. Ya, maka lengkap. Ya, surah Al-Fatihah ini jami'ah, mencakup sesuatu yang lengkap. Dari sisi hamba, ada seorang hamba dia berjanji kepada Allah untuk taat. Dari sisi Allah, Allah berjanji akan memberikan apa yang disukai oleh hambanya. Wa hadzal ahdu wal wa'du huwa fil asahhil maqsud biqali ahadina fi sayyidil istighfar. Perjanjian yang ada ini itu merupakan maksud yang sesungguhnya yang diucapkan oleh salah seorang di antara kita ketika membaca Sayyidul
istighfar. Di situ di dalam sayyidul istighfar kita mengucapkan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, di dalam sayyidul istighfar kita sudah mengikrarkan atau kita sudah mengakui wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan balasanmu sesuai kemampuanku. Ya, di sini kita mengikrarkan berjanji kepada Allah untuk taat. Fa innal madhkura fihi yata'allaqu bi ahdin wa wa'din mutakarrir. Wal ahdu wal wa'dul mutakarriru fi yaumina wa lailatina mimman tadhama fi khitabi syar'i huwa ma yakunu fi suratil Fatihah. Ya, ini kenapa tadi disebutkan sebagai surat yang jami'ah, yang mencakup lengkap dari hamba kepada Tuhannya, dari Tuhannya kepada hambanya. Ya. Maka janji dan jaminan balasan yang berulang-ulang yang kita lalui, yang kita jalani sehari semalam atau setiap hari, ya, janji dan jaminan balasan yang berulang-ulang sehari semalam yang kita lalui, yang kita jalani, itu sudah tersusun rapi di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan khitabus syar'i. Ya, surat Al-Fatihah ini bentuk dari khitabus syara'. Ya, kemarin sudah kita singgung khitabus syara'. Kalau secara umum ya Al-Quran dan As-Sunnah itu khitabus syara'. Ya, sehingga Al-Quran termasuk khitabus syara'. Al-Fatihah termasuk juga khitabus syara' karena dia bagian dari Al-Quran. Ya, artinya di dalam surat Al-Fatihah sudah lengkap, ya, sehingga sering kita sampaikan para ulama mereka menjelaskan keseluruhan dari surat yang ada di dalam Al-Quran terangkum di dalam surat Al-Fatihah, ya, karena di dalamnya sudah lengkap dari sisi hamba kepada Tuhannya dan sebaliknya Tuhannya kepada hambanya. Di sana ada ikatan perjanjian. Kita berjanji untuk taat, Allah juga berjanji kalau kita taat Allah akan memberikan semua yang kita sukai. Ya. Yang kita sukai puncaknya apa? Kalau antum ditanya yang paling diinginkan, yang paling puncak yaitu surga. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kita masuk ke surat Al-Fatihah, ya, halaman 14. Qala al-musannifu waffaqahullah. Al-musannif waffaqahullah hafizahullah, beliau mulai masuk pembahasan surat Al-Fatihah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melampirkan 7 ayat dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji
semua pujian itu milik Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kita akan sampaikan secara ringkas ya, secara ringkas i'rab dari surat Al-Fatihah ya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru berupa huruf jar dan majrurnya. Ya, dia baru berupa huruf jar dan majrurnya, nanti akan dibahas di syarahnya. Sehingga kalau kita ditanya apa posisinya dia berkaitan dengan satu kata kerja atau satu fiil yang ada di belakang. Ya. Atau muta'alliq bi fi'lin mahdhufin muakharin, ya, fiil yang dihilangkan, yang diakhirkan. Ya, nanti akan disebutkan alasannya oleh pensyarah kenapa harus dengan takdir yang itu. Ya, karena kalau kita lihat takdir dari basmalah itu banyak. Ya, tapi muallif memilih pendapat bahwasanya yang ditakdirkan pada basmalah adalah sebuah fiilnya bukan di depan tapi di belakang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah mubtada, lillahi khobarnya ya. Kalau untuk yang awal kita kenal dengan lillahi sebagai khobarnya, atau bagi yang ingin lebih detail, lillahi itu berkaitan dengan khobar yang dihilangkan, atau boleh juga antum sebut lillah khobarnya juga boleh. Kemudian Rabbil Alamin boleh disebut badal ya boleh, naat juga boleh. Karena lillahi lafaz jalalah Allahnya harokatnya apa? Kasroh. Maka Rabbi ikut kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia naat atau badal bagi lafaz jalalah Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahimi ini di kasroh duanya atau khofat duanya karena naat ya, kembalinya ke lafaz jalalah Allah. Demikian juga Maliki ikut khofat karena naat lagi ya, jadi naatnya banyak ya, ada naat 1, naat 2, naat 3 seperti itu. Apakah naat bisa banyak? Bisa ya, bahkan bisa sampai tak terbatas, tergantung kita memberikan naat kan seperti itu ya. Di sini ini masih naat. Maliki Yaumiddin, malikinya masih naat kepada lafaz jalalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka itu maf'ul bih yang didahulukan berupa dhamir munfasil ya, karena ketika maf'ul bih berupa dhamir munfasil dia ditempatkan di depan, dan itu ada faidahnya nanti akan disebutkan. Na'budu, kami beribadah, ini merupakan fi'il mudhari yang fa'ilnya dhamir mustatir dengan takdir apa? Kalau ada nun, nahnu gitu ya, nahnu, sehingga pakai nun. Wa iyyaka nasta'in, ini sama dengan iyyaka na'budu i'rabnya. Iyyakanya maf'ul bih yang didahulukan, nasta'innya fi'il mudhari ya. Dan wawunya wawu ataf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi fi'il amr ya, hada yahdi, amrnya ihdi. Nanya maf'ul bih 1, as-sirata maf'ul bih 2 ya. Di sana
cukup banyak aujul i'rab, ya kita ambil yang simple. Al-mustaqiman sifat atau naat dari as-sirata, karena as-sirata dibaca fathah, al-mustaqimanya ikut fathah gitu, karena naat. Dan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratanya itu ikut fathah juga, dia sebagai badal dari siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Maka dijelaskan pada ayat yang setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Alladzina itu isim mausul, posisinya mudhaf ilaih, ya, posisinya khafat sebagai mudhaf ilaih, dan an'amta fi'il beserta fa'ilnya, alaihim jar dan majrur, ghairi. Nah ini ghairi kenapa kasrah? Ada yang tahu kenapa ikut kasrah ghairinya? Ada nggak di situ yang khafat? Ya, alladzina itu kan khafat ya, berarti ghairi itu naat sifat bagi alladzina gitu ya. Tadi kan siratal ladzina, alladzinanya itu adalah khafat, maka ghairi itu. Dan ghairi mudhaf, al-maghdubi mudhaf ilaih, alaihim jar dan majrur, waladhdallin ini ataf pada ghairil maghdub. Yaitulah gambaran secara garis besar. Kemudian masih musannif mengatakan bismillah, bismillah dengan nama Allah. Aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Ya, fa maksudul mubasmil ini isim fa'il ya, isim fa'il dari apa? Basmalah, basmalah, yubasmilu, basmalatan dan sebagainya. Nanti isim fa'ilnya mubasmilun ya. Artinya yang membaca. Fa maksudul mubasmil ya, fa maksudul mubasmili fi fatihatil qiraati huwa bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Maka maksud membaca basmalah dalam membaca Al-Qur'an yaitu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, saya membaca. Ya, inilah matan dari musannif, kita lihat penjelasannya. Qala syarih ya, qala syarihu waffaqahullah. Asyarih pensyarah waffaqahullah hafizahullah taala, beliau menjelaskan mengatakan qauluhu bismillah, perkataan musannif yaitu kalimat bismillah, aqra'ul Qur'an ya. Bismillahi aqra'ul Qur'an. Fa maqsudul mubasmili fi fatihatil qiraati huwa bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Maka maksud membaca basmalah dalam membaca Al-Qur'an yaitu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, saya membaca. Maka beliau menjelaskan fal jaru wal majrur, pada kalimat bismillahirrahmanirrahim ini baru berupa jar dan majrur. Kalau ada susunan jar dan majrur, cuma jar dan majrur, kalau kita mengucapkan kok cuma jar dan majrur, ucapan kita belum lengkap, belum sempurna. Tapi ketika ada sebuah kalimat dia sudah tertuang di sebuah kitab, apalagi di dalam Al-Qur'an, maka tugas kita menjadikan atau mencari tahu yang kelihatannya tidak sempurna bagaimana supaya jadi sempurna. Maka pensyarah mengatakan jar dan majrur yaitu bismillah muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin munasibin lil maqam. Itu berkaitan dengan satu fi'il yang dihilangkan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Muakhirin, dan fiilnya harus diakhirkan. Anil basmalati, dari bacaan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ya, ana ulangi.
Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di situ supaya kalimatnya lengkap kita harus mencari pelengkapnya. Dan ternyata pelengkapnya yang dipilih sebuah kata kerja. Pertanyaannya, kenapa bukan isim saja tapi fi'il? Kenapa? Ya karena kalau kita lihat di buku-buku i'rab, silakan antum lihat di sana banyak aujuhnya. Ada yang pakai isim, ada yang pakai fi'il, fi'ilnya ada yang taruh di depan, ada yang taruh di belakang. Ya maka di sini difokuskan ke satu pendapat yang lebih tepat sesuai dengan kandungan makna dan sesuai dengan kandungan akidah. Ya karena di sini juga istilah kita nyerempet-nyerempet ke masalah prinsip juga ya. Maka dikatakan yang dipilih adalah fi'il karena yang namanya perbuatan asalnya ya kata kerja gitu kan. Di sini kan ada satu aktivitas membaca, berarti yang diambil adalah kata kerja. Ya meskipun ada yang pakai isim ibtidai misalnya gitu ya. Maka di sini spesifik berupa fi'il. Kemudian fiilnya ditaruhnya kenapa di belakang bukan di depan itu? Kenapa bukan diniatkan aqra'u bismillahirrahmanirrahim tapi dibalik bismillahirrahmanirrahimi aqra'u gitu. Aqra'unya di belakang. Ya maka diterangkan di sana bahwasanya yang dipilih adalah fiil dan fiilnya ditaruh di belakang agar ada faidah. Pertama, tabarruk, mencari barokah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk menunjukkan pembatasan. Karena kalau jar dan majrur ditaruh di depan, kemudian fiilnya di belakang, ini ada makna pembatasan. Sehingga hanya dengan menyebut nama Allah saya membaca. Dan makna lil maqam sesuai dengan kondisi ini berlaku untuk aktivitas yang lainnya. Misal antum akan belajar, maka seakan ada makna bismillahirrahmanirrahim adrusu seperti itu. Kita akan menyapu bismillahirrahmanirrahim aknusu, ya fiilnya di belakang. Supaya apa? Supaya di situ ada pengagungan terhadap nama Allah. Aktivitas penting, tapi ada yang lebih penting, apa itu? Zikir kepada Allah. Akan makan, bacaannya apa? Bismillah. Makan penting enggak? Penting. Ada yang lebih penting dari makan, yaitu apa? Nyebut nama Allah gitu. Sehingga nyebut nama Allahnya ditaruh di depan, Bismillah. Ya. Beda kalau dia ditaruh di belakang, seakan-akan ini loh urusan makan, urusan yang paling penting, zikir nomor sekian. Enggak. Kalau kita enggak, zikir itu yang paling penting, aktivitas lainnya kedudukannya di bawah berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Kemudian menggunakan fi'il muakhkhar, alasannya tadi agar punya makna pembatasan, hanya dengan menyebut nama Allah. Dan satu lagi, ba pada basmalah adalah ba isti'anah, ya bukan ba musahabah. Dan inilah yang diambil oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ba-nya ba isti'anah, seakan-akan kita sedang minta tolong kepada Allah. Bisti'anatillah, dengan meminta tolong, menyebut nama Allah. Kemudian tadi munasib lil maqam, ya mana tadi? Faqaluhu bismillahirrahmanirrahim yalhiquhu fi'lun muqaddarun munasibun lil maqam. Di situ terdapat satu fi'il yang ditakdirkan, yang diniatkan dan sesuai dengan kondisi. Wal waqi'u huna dzikrul Fatihati fi muqaddamil qiraah fatakunu hiyal muradah. Maka yang ada, kenyataan yang ada di sini yaitu menyebutkan Al-Fatihah di permulaan membaca Al-Quran, maka itulah hakikat yang
dikehendaki, yaitu dalam urusan membaca, sehingga ditakdirkan dengan fi'il aqra'u. Ya. Fal fi'lu muta'alliqun biha, maka berkaitan dengan urusan membaca. Ya, kata kerjanya di sini muta'alliqun biha, berkaitan dengan urusan membaca, sehingga takdirnya bismillahi aqra'u, bukan bismillahi kemudian fi'il yang lain, enggak. Nah, fa qauluka inda ibtida'il qur'ani, ya, fa qauluka inda ibtida'il qur'ani bismillahirrahmanirrahim takdiruhu bismillahirrahmanirrahim aqra'ul qur'an. Ya, maka perkataanmu tatkala memulai membaca Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Qur'an, ya. Jadi bi fi'lin munasibin lil maqam, fi'il yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau urusan membaca ya ditakdirkan dengan aqra'u. Kalau urusan makan ya ditakdirkan dengan akulu. Kalau urusan belajar adrusu dan sebagainya. Ini namanya munasib lil maqam. Nah, ini berkaitan dengan basmalah, ya. Dan insyaallah pertemuan berikutnya berkaitan dengan nama Allah, lafaz jalalah Allah, ya. Karena di sana ada bismi kemudian Allahi, ya, bismillahi. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.